Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya bertemu dengan banyak orang, terutama mereka yang datang kepada saya untuk berbincang-bincang dan mendapatkan nasihat atau pertimbangan atau masukan. Biasanya sebagian besar yang ingin bertemu adalah orang-orang yang mempunyai persoalan. Ada yang ringan, ada yang sangat berat. Sampai kadang-kadang saya heran, kenapa bisa begitu rumit persoalannya? Saya seringkali bercanda, ini pasti perlu intelektual yang sangat tinggi sampai bisa membuat hidup begitu rumit. Saya saja nggak bisa. Itu artinya bahwa kita sebetulnya tidak berada di tempat yang tepat. Karena kerumitan, kemuyekan itu bukan panggilan kita. Dan karena itu kita merasa tidak nyaman. Dan satu hal yang bagus adalah bahwa kalau kita seperti membaca buku novel, satu bab yang berisi kemalangan, penderitaan, itu tidak mengatakan bahwa seluruh buku sudah selesai dan kisah sudah berakhir. Dan itu yang memberi harapan. Maka ketika kita menghadapi begitu banyak kesulitan, kita mengingat bahwa segalanya akan berlalu, termasuk kesulitan itu. Pertanyaan yang lebih penting adalah, sebetulnya kita itu dipanggil untuk apa? Kalau kita mengalami kerumitan, masalah yang begitu besar, itu artinya bahwa kita diingatkan. Bisa jadi kita salah jalan. Kita diingatkan untuk kembali ke panggilan kita. Nah, pertanyaannya panggilan kita itu apa? Menurut saya kita semua dipanggil untuk membawa damai. Membawa kasih. Menciptakan dunia ini lebih baik meskipun sedikit. Maka kita juga perlu mempunyai niat baik meskipun kecil. Dan kemudian kita melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kita pikir itu tidak menambahkan apa-apa. Seperti misalnya Veronica mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah, lumpur, keringat ketika memikul salib ke Golgota. Mungkin tidak mengubah nasib Yesus. Tuhan Yesus tetap disalibkan dan wafat. Tetapi sangat berarti meskipun kecil, karena kemudian ada kelegaan sedikit. Mungkin darah bercampur lumpur dan keringat yang mau masuk ke mata bisa dibersihkan dan menjadi lebih segar. Tindakan kecil tetapi mempunyai efek yang besar. Anda dan saya semua juga bisa melakukan tindakan-tindakan kecil yang mengubah dunia. Tidak harus dengan uang, tidak harus dengan usaha yang besar. Misalnya dengan mendengarkan saja. Cobalah kita berlatih mendengarkan sedemikian rupa sehingga orang itu senang berbicara dengan kita. Karena kita dengarkan, kita perhatikan, orang merasa senang. Nerocos terus, curhat terus sampai habis, lalu lega, padahal cuma didengarkan. Atau melatih bicara, berbicara sedemikian rupa sehingga orang yang mendengarkan itu senang mendengarkan kita. Nah, berbicara dan mendengarkan itu kan tidak bayar. Tapi seringkali mendengarkan saja tidak bisa, tidak punya waktu. Sehingga relasi kurang bagus. Berbicara juga tidak bisa. Berbicara sebentar sudah menyakitkan. Pilihan katanya jelek, orang tidak bisa nangkap, malah sakit hati. Maka penting kita melatih diri supaya bisa membawa perubahan menjadi lebih baik, kendati kecil. Karena memang kita dipanggil untuk membawa damai. Dan tidak harus besar.
Kecil-kecil, kalau kita setiap hari menyumbangkan kebaikan, dunia menjadi lebih baik, kita menjadi lebih damai. Dan kita semua bisa. Asal kita kembali sadar untuk apa kita diciptakan. Seringkali kita lupa bahwa yang penting itu hidup, menikmati hidup dengan penuh kasih dan sukacita yang asli seperti anak kecil. Dan kemudian memancarkan sukacita, cinta terhadap kehidupan ini sehingga bisa dirasakan dan memancar, mempengaruhi sekitar kita. Karena energi cinta itu besar sekali. Maka harus kembali ke awal kita diciptakan. Bahwa kita diciptakan itu oleh kasih dan untuk kasih. Supaya membawa damai. Dan kita mempunyai cinta yang mendalam terhadap kehidupan itu sendiri. Maka bisa menikmati kehidupan dan mengalami kehidupan yang menakjubkan. Jangan kalah oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi di perjalanan yang kita lalui. Sehingga kemudian kita menjadi pahit, menjadi tidak bersemangat, menjadi patah arang, menyerah terhadap kehidupan, terhadap kasih, terhadap sukacita. Jangan. Apa yang terjadi di perjalanan itu hanya satu tujuannya, supaya kita lebih kuat dan sadar untuk apa kita diciptakan. Membawa kedamaian, membawa cinta kasih, menambahkan nilai terhadap kehidupan kita, kehidupan pribadi maupun kehidupan bersama. Karena itu, kehidupan yang egois sungguh-sungguh tidak ada gunanya. Karena bukan untuk itu kita diciptakan. Seluruh ciptaan itu untuk menambahkan nilai terhadap kehidupan ini. Burung-burung diciptakan supaya kehidupan ini penuh dengan warna, suara yang indah, kicauannya. Pohon-pohon diciptakan supaya dunia ini lebih segar karena oksigen yang dihasilkan. Burungnya sendiri tidak mendapatkan apa-apa, tidak memikirkan mendapatkan apa-apa. Pohon-pohon justru tidak menghirup oksigen tetapi karbon. Menghasilkan buah untuk orang lain. Ya. Pohon mangga tidak makan buahnya sendiri. Sungai tidak meminum airnya sendiri. Tetapi menghasilkan sesuatu untuk menambah nilai bagi kehidupan ini. Maka kalau kita hidup egoistik nggak ada gunanya. Karena kita diciptakan juga untuk membawa damai. Menambahkan kualitas bagi kehidupan ini. Jangan kalah sama pohon, jangan kalah sama burung. Cacing saja hidup di tanah menggemburkan tempat dia hidup. Cacing, jangan kalah sama cacing. Kita manusia bisa berpikir, bisa merasa, mempunyai roh, mempunyai jati diri, kasih, kebaikan sejak diciptakan. Jangan kemudian menyerah karena peristiwa-peristiwa negatif yang pahit yang membuat kehidupan kita menderita. Tetap optimis, tetap maju, tetap memberikan yang terbaik. Berbuat baik meskipun kecil. Dan tambahkan sesuatu yang membuat kehidupan lebih bernilai. Karena untuk itulah kita dipanggil. Apalagi kita dibekali dengan segala hal yang perlu untuk membawa damai, sukacita, dan kasih. Masih ditambah lagi, ditemani, dibimbing, dan diarahkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Bring peace to the world because you are loved. Tuhan memberkati.